Awalnya, Indonesia hanyalah sebuah nama di peta bagi Eden Miller, seorang pria asal Eropa yang terbiasa dengan kota-kota modern, gedung tinggi, dan sistem yang serba cepat. Di negaranya, ia sering mendengar cerita miring tentang Indonesia, negara tropis yang dianggap panas, macet, kumuh, dan tertinggal. Banyak temannya menertawakan keputusannya ketika ia mengatakan ingin berlibur ke Indonesia. Untuk apa ke negara dunia ketiga? Kata mereka. Ethan hanya tersenyum, menganggap perjalanan ini sekadar pelarian singkat dari rutinitas hidupnya. Hari pertama menginjakan kaki di Jakarta, prasangka itu sempat terasa benar. Jalanan padat, klakson bersahutan, dan udara terasa panas menusuk kulit. Ethan mengernyit, berpikir bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Namun, segalanya mulai berubah saat ia meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota dan melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Di Yogyakarta, Ethan menemukan ketenangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia melihat matahari terbit dari balik Candi Borobudur, menyinari relief batu yang telah berdiri ribuan tahun. Ia terdiam, merasa kecil di hadapan sejarah yang begitu megah. Mengapa dunia tidak membicarakan ini? Batinnya. Di kota itu pula, ia merasakan keramahan orang-orang yang menyapanya dengan senyum tulus, tanpa pamrih, seolah ia adalah keluarga lama yang baru pulang. Perjalanan berlanjut ke desa kecil di Jawa Tengah. Di sana, Ethan tinggal bersama keluarga sederhana. Rumah kayu, lantai tanah, dan lampu temaram tidak membuatnya merasa kekurangan. Justru di tempat itulah ia merasakan kekayaan yang sesungguhnya. Pagi hari diiringi suara ayam berkokok, udara segar yang belum tercemar, serta obrolan hangat di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan tuan rumah. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemewahan, melainkan dari kebersamaan. Ketika tiba di Bali, prasangkanya runtuh sepenuhnya. Bukan hanya pantainya yang indah, tetapi budaya yang hidup di setiap sudut pulau. Upacara adat, canang sari di depan rumah, dan senyum masyarakat yang menjaga tradisi leluhur dengan bangga. Ethan menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar destinasi wisata, melainkan rumah bagi jiwa-jiwa yang menghargai keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Di Flores, ia menyelam di laut yang jernih, menyaksikan terumbu karang berwarna-warni dan ikan-ikan yang menari bebas. Ia berdiri di puncak bukit, menatap laut biru yang seolah tak berujung. Saat itu, Ethan merasa dunia modern yang selama ini ia kejar terasa kosong. Indonesia mengajarkannya untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mensyukuri hidup. Waktu yang awalnya hanya 2 minggu berubah menjadi 2 bulan. Ethan menunda kepulangannya berkali-kali. Ia mulai belajar bahasa Indonesia, menikmati makanan sederhana seperti nasi goreng di pinggir jalan, dan tertawa bersama orang-orang yang dulu asing baginya. Indonesia yang dulu ia remehkan kini menjadi tempat yang membuatnya merasa utuh. Saat akhirnya tiba waktu untuk pulang, Ethan berdiri di bandara dengan perasaan berat. Indonesia bukan lagi negara yang ia pandang sebelah mata, melainkan tempat yang mengajarkannya arti kehidupan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali, bukan sebagai turis yang penuh prasangka, tetapi sebagai seseorang yang telah jatuh cinta. Di negaranya kelak, ketika orang-orang bertanya tentang Indonesia, Ethan hanya tersenyum dan berkata, Indonesia bukan negara yang bisa dinilai dari cerita orang lain. Ia harus dirasakan. Dan sekali kau mengenalnya, sebagian hatimu akan selalu tertinggal di sana.